Dalam video shorts yang berjudul Ainun Najib diminta pulang oleh Jokowi, ini profil dan gajinya di IBM Singapura, banyak komentar yang kurang memahami latar belakang, maksud dan tujuan Jokowi memanggil Ainun Najib. Bahkan sebagian dengan dilandasi rasa kebencian terhadap Jokowi, memberikan komentar yang kontradiktif terhadap tujuan dan maksud baik dari Jokowi dalam membangun dan memajukan umat Islam di Indonesia. Jika landasan berpikir kita adalah rasa kebencian, pasti yang muncul adalah hinaan, nyinyiran dan bahkan fitnah yang tidak ada dasarnya. Dalam sambutan pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat tahun 2022 sampai tahun 2027, dan hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022, di Balikpapan Sport and Convention Center Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan dan harapan kepada Nahdlatul Ulama, untuk mempunyai sebuah badan usaha mandiri yang mengakomodasi produk-produk UMKM atau bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya dari umat Islam secara umum. Untuk mewujudkan keinginan dan harapan tersebut, Presiden Jokowi telah menyiapkan permodalan yang besar kepada PBNU melalui sebuah konsesi yang diambilkan dari APBN. Tetapi Presiden memberikan sebuah syarat, bahwa dana tersebut dikelola secara profesional untuk benar-benar dimanfaatkan membangun dan memajukan perekonomian umat Islam. Profesional dalam kacamata Presiden adalah membangun sebuah badan dan bentuk usaha yang transparan, akuntabel dan memberikan kemudahan bertransaksi bagi pelaku UMKM itu sendiri, maupun konsumen yang berminat terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh warga Nahdien atau umat Islam di Indonesia. Untuk mewujudkan sebuah bentuk usaha yang profesional seperti yang dimaksud, salah satunya dengan cara membangun aplikasi digital, website, pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, serta cara-cara pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Disinilah Presiden Jokowi menyampaikan keinginan kepada Ainun Najib, untuk membantu membangun sebuah sistem aplikasi usaha berbasis teknologi informasi sesuai keahlian yang dikuasainya. Jelas sekali bahwa Jokowi mempunyai keinginan kuat mensejahterakan umat Islam melalui suatu wadah yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Jokowi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa talent-talent digital muda Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat banyak, salah satunya adalah Ainun Najib. Lantas, mengapa Presiden Jokowi memilih Ainun Najib? Padahal kalau diukur secara keahlian, Ainun Najib bukanlah yang terbaik di antara ratusan talent digital Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Ini bukan mengecilkan kemampuan Ainun Najib. Bagaimanapun Ainun Najib adalah aset bangsa yang patut dibanggakan. Alasan pertama dan utama Presiden Jokowi menginginkan Ainun Najib adalah karena Ainun seorang Muslim kader NU. Presiden Jokowi menginginkan agar pengelolaan platform digital yang digagasnya untuk Nahdlatul Ulama dapat dikerjakan oleh anak-anak muda dari kader-kader yang dimiliki NU. Dan Ainun Najib mungkin saat ini adalah kader terbaik yang dimiliki Nahdlatul Ulama dalam bidang teknologi informatika. Ini perlu digarisbawahi karena dalam banyak komentar, banyak umat Islam sendiri berprasangka buruk terhadap pemerintah, khususnya pribadi Jokowi. Orang yang punya keinginan memajukan umat Islam, dari organisasi umat Islam dan sumber daya manusia dari umat Islam sendiri, masih saja dihina. Tidak terbayang, jika seandainya Presiden Jokowi meminta tolong kepada talent-talent IT non-Muslim untuk mengerjakan rencana usaha yang disodorkan kepada Nahdlatul Ulama ini. Pasti yang muncul adalah nyinyiran Jokowi antek kafir, antek barat atau bahkan ada penolakan dari beberapa oknum di MUI. Di sini kita tidak ingin mempertentangkan Muslim atau non-Muslim, tetapi hanya ingin memberikan gambaran dan informasi, bahwa diaspora Indonesia yang bekerja sebagai ahli IT yang memegang jabatan bergengsi di banyak negara maju, kebanyakan non-Muslim. Silahkan berselancar untuk membuktikan, anak muda Indonesia pakar IT yang bekerja di Google, sebuah perusahaan yang jelas-jelas berkecimpung dengan teknologi informatika dan sebagai pusat IT seluruh dunia. Dari sekitar 50-an anak muda Indonesia yang bekerja di Google saat ini, hanya beberapa orang yang beragama Islam. Kondisi yang sama terjadi di perusahaan multinasional di belahan Eropa. Anak Indonesia pakar IT yang bekerja di Eropa dari berbagai macam perusahaan, didominasi oleh non-Muslim. Sekali lagi, ini bukan mempertentangkan Muslim atau non-Muslim, tetapi lebih kepada membuka sudut logika kita, bagaimana mungkin seorang presiden yang punya niat baik dan mulia masih saja dihina dan dicemooh. Seandainya Ainun Najib tidak bersedia membantu, masih banyak talent digital muda Indonesia yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri, dengan kemampuan setara atau bahkan di atas Ainun Najib, yang akan bersedia membantu Presiden Jokowi. Jadi permintaan Presiden Jokowi agar Ainun Najib membantu mengembangkan sistem teknologi informasi di Nahdlatul Ulama, bukan berarti Ainun Najib adalah satu-satunya orang yang dapat mengerjakan sistem yang diinginkan Jokowi. Indonesia tidak miskin talent-talent digital, baik yang bekerja di dalam negeri, maupun di luar negeri.
Dan mayoritas akan dengan senang hati membantu Presiden Jokowi. Dan gagasan Presiden Jokowi untuk Nahdlatul Ulama tersebut, akan tetap terlaksana, meskipun mungkin yang mengelola bukan kader Nahdlatul Ulama. Semoga penjelasan ini dapat meluruskan pandangan negatif kita terhadap niat baik dan mulia dari Presiden Jokowi.